Memang hasilnya banyak runner up ya, cuma juara cuma satu. Nah, kami pengen ada titel-titel berikutnya lah dari tahun ini buat kami. Selain konsisten, kami pasti pengen konsisten ya, tapi pengen juga juara. Bisa ngomong bahasa Indonesia? Gak bisa? Dari si Andi gitu. Si Andi. Fikri, mungkin persiapan dulu untuk Indonesia Master minggu depan. Gimana nih persiapannya untuk turnamen? Sok lu. Ya, persiapannya udah cukup baik ya. Dari ada waktu seminggu kita persiapan, semoga nanti saat kejuaraannya kita bisa memperlihatkan hasil dari persiapan itu yang terbaik. Ini kan akan jadi turnamen pertama kalian bareng di Istora ya. Antusiasnya nanti kalian seperti apa gitu? Ya antusias, pasti excited ya. Semoga persiapan kami dan kami bisa menampilkan yang terbaik, dan kita pengen dukungan supporter seperti harus lebih dari di Axiata Arena kemarin ya, karena kemarin luar biasa banget di Malaysia mendukung atlet-atlet mereka dari hari pertama sampai final ya. Kita lihat antusias mereka juga luar biasa, itu juga menambah motivasi dan percaya diri atlet itu. Ini saja Fikri, kalian kan udah menjadi salah satu yang memang dipantau banget dan sama ganda putra lainnya, negara lainnya. Bisa sih? Iya. Baru tahu. Gimana sih cara kalian supaya mengupdate? Kadang-kadang kan kalau karena udah terpantau jadi pola permainan dan lainnya sering kebaca. Nah, kalian update-nya gimana? Ya kalau dari saya pribadi banyak juga ya masukan-masukan seperti itu, apalagi katanya dipecah lagi lah dan apalah kurang cocok dan lain-lain. Pasti kita juga tahu ya hal-hal seperti itu, tapi kan yang namanya proses itu tidak langsung instan ya. Kami juga menyadari bahwa kami berdua banyak kelemahannya lah ya, kekurangannya. Jadi maka dari itu juga kami terus berlatih dengan keras, berlatih bagaimana menyiapkan kekurangan itu biar bisa menutupinya gitu. Tapi kemarin itu kan kalau melihat kan waktunya trennya langsung blek gitu ya, naik di setiap pasangan. Nah di tahun ini kalian ekspektasinya gimana sih? Ya kalau saya pribadi pasti pengen lebih konsisten ya. Semenjak dipartnerin dengan Fikri, memang hasilnya banyak runner up ya, cuma juara cuma satu. Nah, kami pengen ada titel-titel berikutnya lah dari tahun ini buat kami. Selain konsisten, kami pasti pengen konsisten ya, tapi pengen juga juara. Kalau Fikri gimana? Tadi kan pribadinya aja. Ya, dari saya pribadi memang banyak dari kita berdua banyak sekali kekurangan dan kelemahannya, dan maka dari itu ya kita selalu latihan tiap hari, mau saat tidak pertandingan dan saat pertandingan pun kita selalu mengisi kekurangan kita, agar kan yang dipantau pasti kekurangan kita. Nah, kita harus bisa menutupi kekurangan itu, minimal tidak terlalu jomplang dengan kelebihan yang kita miliki. Dan untuk di tahun ini semoga yang pasti sih harapan saya bisa tampil konsisten saja yang terbaik, tidak mudah kalah di babak-babak awal, dan pastinya pengen bisa juara lagi, dapat titel lagi. Kalau kalian sendiri melihat gimana dengan yang mungkin kan pasti sekarang harus depan belakang gitu kan? Tapi yang diarahin ke belakang nih sekarang siapa? Pak Fajar sendiri yang Ya tergantung lihat lawan juga ya. Kadang-kadang kalau lawan cocoknya dengan pola Fikri di depan, kadang-kadang Fikri banyak depan, kadang-kadang juga lawan yang nggak enak saya di depan, kadang-kadang saya banyak ke depan, seperti itu.
Tapi kan kemarin juga saya melihat di BBF ya, sebenarnya lumayan kenceng ya. Unbelievable. Jadi ya mau nggak mau kita harus punya rotasi karena sekarang namanya ganda putra itu tidak khusus secara depan belakang, tapi kita juga harus bisa depan bisa belakang. Berarti latihan smash tuh di push juga. Lumayan ya, badan juga agak sedikit jarum-jarum nih. Jadi lebih banyak dari sebelumnya itu sih. Gitu aja sih. Yang dulunya mungkin saya di depan 70%, bahkan sampai 80% karena Rian dominan di belakang, tapi sekarang ya bisa 50-50, kadang-kadang 60-40 gitu. Tergantung lawan juga. Dengan ranking kalian kan sekarang mungkin udah di atas gitu ya. Bahkan ada potensi 4, ranking 4 ada potensi gitu kan. Gitu. Udah 4 ya berasa? Oh, udah 4 ya? Nggak update nih gimana? Nggak update Kan sekarang ya? dengan ranking kalian yang tinggi gitu kan, dan baru beberapa ya ibaratnya setengah tahun lebih lah gitu kan. Ya kalau kata netizen kan ranking itu bukan patokan, tapi juara yang harus gitu. Tapi kan ranking bukan patokan, tapi itu Mempengaruhi apa? Mempengaruhi yang pasti Gaji. nilai itu penghasilan, nilai kontrak. Yang kedua seeding gitu kan, kita nggak ketemu unggulan-unggulan di babak awal. Jadi itu sangat mempengaruhi sih kalau menurut saya. Jadi selain detail, ranking juga sangat mempengaruhi semuanya. Motivasi juga sih. Ada keinginan nggak nembus satu dunia? Kamu kan udah pernah, tapi kemudian susah lagi. Ya yang pasti mau ya, tapi itu tidak jadikan beban untuk saya. Ranking 1 pasti mempunyai kebanggaan tersendiri untuk mencapai itu, tapi yang pasti kan kalau kita konsisten, kita mendapatkan gelar-gelar banyak, pasti kan ranking mengikuti kan, seperti itu. Fikri, soal titel kan terakhir kamu sama Bagas tahun 2024, sekarang sama Ajay gimana enggak? Enggak, 2022. Udah 3 tahun jangan juara. 3 tahun. Ya, Nah, gimana waktu itu ketika sama Bagas, sekarang udah ganti pasangan nih, dan perspektif juga maksudnya untuk raih gelar gitu. Ya, alhamdulillah dengan pasangan dengan siapapun memang hasilnya belum bisa juara, tapi tidak terlalu buruk juga untuk saya pribadi karena dengan Bagas England champion. bisa tembus juga, dengan Daniel bisa tembus juga, cuman Daniel terhalang ada musibah, dan jadi sama Fajar bisa tembus juga dan malah melebihi dengan pasangan Bagas dan Daniel. Ya semoga itu bisa bikin saya lebih semangat lagi, lebih konsisten lagi untuk bisa juara, karena baru sekali kan juaranya sama Ajay. Ya, semoga Ajay bisa menemani saya menjadi juara, bukan saya menemani Ajay menjadi runner up. Mau tanya soal Indonesia Master kayak gitu, kalian kan melewati India Open gitu ya, apa itu keuntungan positif lah gitu untuk bisa dapat hasil lebih bagus gitu nanti di Indonesia Master? Keuntungannya apa emang kayak gitu? Oh, mungkin ada keuntungan. Ya yang pasti kita ikut di Malaysia kemarin, dan kita emang nggak daftar di India. Salah satunya kita pengen biar fresh gitu ya, biar fresh kondisi fisik kita, karena pertandingan 3 kali berturut-turut itu menguras tenaga juga ya. Memang ada yang pemain yang kuat, ada yang enggak gitu. Jadi beda-beda ya, kemampuan orang itu beda-beda, dan apalagi di Indonesia kan tuan rumah. Kami pengen menampilkan yang terbaik gitu, pengen menampilkan yang terbaik, dan ya dari pengurus juga, dari pelatih juga fokus buat Indonesia Master, karena di Indonesia ini kan turnamen ketiga. Jadi biasanya nih turnamen ketiga kalau yang back to back itu kayak tenaganya udah sisa-sisa gitu, karena kami juga kemarin di Eropa ya, Denmark, Prancis, dan Thailand ya gitu sih. Dilihat dari itu ya, mungkin saya juga udah tidak muda lagi, tapi ya di balik itu semua kami pengen yang terbaik. Ya seperti yang Fajar bilang, memang agar lebih fresh dan lebih siap lagi, agar nanti di Indonesia Masternya minimal kondisi badannya tidak selelah jika itu mengikuti India itu sih. Cek after nikah ada perbedaan nggak? After nikah apa nih? Ya kalau saya pribadi lebih ke profesional aja ya, meskipun sudah nikah, tapi yang namanya latihan, yang namanya kejuaraan itu wajib. Jadi terus memotivasi saya pribadi, istri juga. Jadi alhamdulillah mempunyai istri yang baik, yang terus mendukung suaminya untuk berkreasi dan berprestasi terus. Terus jadinya stay di asrama? Apa? Stay di asrama? Ya kadang-kadang kalau misalkan latihannya melelahkan, kalau kondisi kita badannya sangat capek, stay di asrama. Tapi kalau misalkan
ada latihan setengah hari kayak Rabu, Sabtu, malam Minggu gitu.